Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Bapak Ibu jamaah salatul isya, salatul tarawih Masjid Al-Mutatin yang Allah muliakan, menjadi orang yang terbaik di kelasnya adalah sebuah harapan setiap pribadi. Bahkan kalau di dunia kampus, ketika ia sudah menjadi kamlot, di lettingnya itu luar biasa. Sementara kalau kita di tengah-tengah keluarga, orang yang menjadi impian seluruh anggota keluarga, orang yang ditunggu-tunggu kedatangannya, itu juga luar biasa. Sebagaimana di sebuah komunitas dan organisasi manapun, ketika ada personal menjadi kunci atau key person yang sangat ditunggu-tunggu kebaikannya, itu juga menjadi orang yang terbaik dunia, juga rasanya luar biasa. Untuk itu pada 10 menit ke depan akan kami sampaikan siapa orang-orang yang terbaik menurut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelumnya yang pertama kita bersyukur kepada Allah sampai hari yang kesekian Allah masih berikan keistiqomahan kepada kita. Yang kedua, kita senantiasa bersolawat kepada Rasulullah sehingga kelak nanti ada hak kita untuk mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Bapak Ibu, di bulan Ramadan ini hadis yang sering dibaca, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ini lebih menarik lagi ketika kita bahas di bulan Ramadan. Sebaik-baik kalian, sebaik-baik di kalangan rumah kita, sebaik-baik yang berada di kanan kiri tetangga kita, sebaik-baik orang yang menjadi jamaah di sebuah masjid adalah orang yang belajar Quran. Mulai belajar membacanya mungkin dengan metode Baghdadiyah, alif fathah a, alif kasrah i, alif dhammah u, a i u, atau metodologi iqra a ba a ba ata dan sebagainya, atau menggunakan metode saqifah, nama, saya, mala, rosa, kata, wajah, tokoh, sofa, ada bahaya, atau teori-teori yang lain. Yang pertama, belajar membaca. Yang bermula dari belajar itu diawali dengan mendengar terlebih dahulu. Belajar mendengar dulu, sebagaimana bayi belum bisa bicara, mendengar dulu. Kemudian belajar membaca. Yang ketiga, belajar isi yang terkandung di dalamnya, mungkin mulai tafsir lafziyah, mungkin makna lafziyah dulu, baru tafsir. Setelah mengerti, mengajarkan kepada orang lain. Orang inilah, kata Nabi, orang yang terbaik di antara kalian. Yang kedua, mengapa? Pertanyaan muncul. Karena Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Rasulullah, kadang lewat Jibril, kadang tidak, yang membaca saja masuk kategori ibadah. Al-Quran wa kalamullah al-munazzal ala Rasulillah biwasilatin ay ghair wasilah al-muta'abbid bitilawatihi. Kemudian mengapa Quran ini ketika kita baca baik, seluruh para nabi, seluruh para rasul didampingi oleh Allah dengan wahyu-wahyunya. Dari wahyu itulah kemudian para rasul dan para nabi ini menyampaikan risalahnya ke tengah-tengah umat manusia. Artinya apa? Ketika kita bisa baca Quran, ketika kita bisa mengajarkannya, ketika kita bisa mengamalkannya, perilaku kita seperti perilaku para rasul dan para nabi. Itulah mengapa sebaik-baik kalian ada orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Yang nomor dua, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik di dalam keluarganya. Untuk menilai seseorang itu baik dan tidak, maka lihatlah bagaimana seorang suami kepada istrinya.
Untuk melihat seorang wanita atau istri yang baik, lihat saja bagaimana perilaku seorang istri kepada sang suami. Untuk melihat baik bapak dan ibu, lihat saja bagaimana bapak ibu mengurusi para putra putrinya. Untuk melihat anak itu baik atau tidak, bagaimana dia bisa birrul walidain. Maka sebagai ukuran orang itu baik atau tidak baik, lihatlah di dalam keluarga. Suami dengan istrinya, istri dengan suaminya, suami istri dengan anak-anaknya, anak-anak dengan kedua orang tuanya. Maka dimulai dulu dari sebaik-baik kalian, hai para suami, adalah orang yang paling baik kepada istrinya, baru nanti menyebar kepada yang lainnya. Maka ketika sudah kepada keluarga bagus, insya Allah kepada orang lain pun bagus. Tapi ketika kita balik, wong karo bojone ora apik, karo anak-anak ora apik, apa meneh karo tangga. Begitu logikanya. Maka berbuatlah baik kepada pasangan masing-masing, berbuatlah baik kepada para putra-putrinya, sehingga kita akan nanti baik di tengah-tengah masyarakat yang lainnya. Itulah apa yang disampaikan Nabi, sebaik-baik kalian adalah yang baik kepada keluarganya. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian nomor 3, khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Hadis Tirmidzi, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bisa diharapkan kebaikannya dan paling sedikit keburukannya. Sampel saja, misalnya orang sudah viral kebaikannya. Kalau Pak dirawuh di tempat ini, anak-anak saja baru didatangi Pak D-nya wis gembira. Karena kalau Pak dirawuh mesti piarap-piurup. Karena sudah terkenal dulu kebaikan sebelumnya. Sudah diharapkan kebaikannya. Ketika Pak dirawuh, tutur katanya indah, akan kita dengarkan. Tidak ada yang tidak enak ketika Pak Di ngomong. Yurja khairuhu, diharapkan kebaikannya. Maka orang yang terbaik di antara kalian, kata Nabi, orang yang di mana saja kalian berada, ditunggu-tunggu kebaikannya. Karena memang orang itu sudah terkenal baik terlebih dahulu. Di rumah ditunggu keluarga, di masyarakat ditunggu keluarga, di masjid ditunggu para jamaahnya. Kenapa? Karena sudah terkenal kebaikannya, sehingga banyak orang berharap kebaikan dari orang tersebut. Artinya apa? Ia sudah bisa melakukan 2 hadis, khairun nas anfa'linna. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Di mana saja ditunggu karena baiknya. Tapi jangan dibalik kasusnya. Yang penting jangan dekati Pak Le itu. Omongannya tidak bagus, perbuatannya apa meneh, pelit lagi. Wah, itu sejelek-jelek orang adalah yang ada yang tidak ditunggu kejelekannya kepada orang lain. Atau karena apa? Ya sudah terkenal jelek, di mana saja memberikan kejelekan, asarnya jelek. Tapi kalau rasul-rasul, apalagi Nabi Muhammad, di mana saja berada akan memberikan keberkahan di lingkungannya. Di keluarga memberikan keberkahan lingkungannya. Ketika Isra Mi'raj memberikan keberkahan di Baitul Maqdis. Ketika kundur dari Isra Mi'raj memberikan keberkahannya. Bahkan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, karena sudah dikenal terlebih dahulu namanya begitu baik oleh Abdurrahman bin Auf dan sahabat-sahabat yang lebih datang terlebih dahulu, dibuatlah panitia penyambutan. Begitu Rasul datang di Madinah, orang sudah berbaris-baris. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Suara gemuruh menyambut kedatangan Rasul. Sang matahari telah datang.
bulan telah datang. Di tengah-tengah kita akan ada seorang nabi dan rasul yang akan memberikan rahmat kepada seluruh alam. Karena orangnya baik, ditunggu-tunggu kebaikannya. Inilah Rasulullah yang senantiasa kita tiru. Kemudian khairukum ahsanukum qadaan. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, adalah orang yang paling baik dalam membayar utang atau membawa amanah. Ada dua istilah. Yang pertama, ahsanukum qadha. Qadha itu bisa saja maknanya kita punya utang kemudian mengembalikan. Sebaik-baik mengembalikan utang sesuai dengan MOU-nya, sesuai dengan janjinya, sesuai dengan awal dia ketika meminjam. Tidak ngulur waktu. Makna qadha yang kedua, apabila kita ada amanah, tolong amanah itu disampaikan sesuai dengan waktu yang sudah disepakati. Nyuwun ngapunten dengan tidak mengurangi rasa hormat kami. Misalnya sebentar lagi saudara kita akan melaksanakan pernikahan di awal atau akhir-akhir Maret nanti. Ketika undangan tidak segera sampai kepada yang diundang, sudah tanggal yang ditentukan, ternyata belum sampai, pernikahan sudah dilakukan, tidak ada tamu, gimana? Masalahnya satu, undangan belum disampaikan. Undangan itu amanah, ketika jenengan diamanati untuk menyampaikan, sampaikan. Ketika tidak, apa yang terjadi? Gedung nganggur, tidak yang gunakan, padahal meja kursi sudah siap, makanan mubazir, ya kasihan. Mengapa? Hanya satu yang membawa undangan untuk menyampaikan kepada orang lain, tidak sampai kepada yang dituju. Maka yang kita mendapatkan amanah seperti itu, apapun bentuknya amanah, tolong segera sampaikan kepada yang berhak untuk menerima. Saya kira itu saja, Bapak Ibu yang kami hormati. Jadilah orang yang terbaik di lingkungannya, baik di rumahnya, di lingkungannya, di masjidnya, dengan berbagai macam sisi belajar, sisi keluarga, sisi kedermawanan, sisi kemanfaatan di mana saja kita berada. Niscaya di mana saja berada, kehidupan kita senantiasa Allah akan berikan keberkahan. Aku qouli hadza, nastaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dzam, innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.